Berarti ini secara pertama untuk pencegahan penyakit tuberkulosis ini otomatis yang pertama adalah pemberian vaksinasi. Ya, vaksin. Itu harus rutin ya kira-kira Pak? Nah, pemberian vaksin ini diberikan kepada bayi. Ya. Oh, bayi. Begitu bayi baru lahir sebelum 2 bulan harus segera untuk mendapatkan vaksin tuberkulosis atau vaksin BCG namanya ya. Oh, itu bisa buat kekebalan tubuh? Betul, betul. Itu adalah begitu lahir agar bayi tersebut tidak terpapar TBC ya, sehingga wajib untuk mendapatkan imunisasi BCG atau untuk pencegahan tuberkulosis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat Budiman dan rekan-rekan Total Banten dimanapun kalian berada. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki angka cukup tinggi yang terpapar penyakit yang berbahaya. Kini penyakit tersebut kembali merenggut puluhan, ribuan, ratusan, bahkan jutaan nyawa manusia. Sementara di sisi lain kita selalu berpikir bahwa penyakit ini telah hilang di sisi kita. Namun ia datang kembali dengan membawa bahaya untuk kita, saudara kita, masyarakat, bahkan lingkungan sekitar kita. Dan sekarang Total Banten kembali hadir. Dengan saya, Saiful Arifin, biasa disapa Cipu. Kali ini kita akan membahas bukan hanya persoalan kesehatan, tapi soal bunyi alarm berbahaya yang selalu berbunyi di sekitar kita. Penyakit berbahaya yang selalu menghantui dan meresahkan masyarakat, TBC dan campak, merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan selalu merenggut jiwa manusia. Dan kali ini kita akan kupas tuntas terkait wabah yang sangat berbahaya dengan salah satu narasumber yang sangat-sangat berkompeten dan luar biasa. Beliau merupakan salah satu lulusan daripada Magister Kesehatan. Beliau bernama Bapak Haji Tata. Pak, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah baik. Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang telah meluangkan untuk hadir di acara program Total Banten, yang mana program kita memang hari ini tentang sharing season dan sharing santai, berbagi pemberi pemahaman terhadap masyarakat terkait wabah yang hari ini meresahkan di kalangan masyarakat, Pak, yaitu tentang TBC dan campak. Nah, alangkah baiknya agar memang masyarakat mengenal Bapak lebih jauh, Bapak hari ini tugas di mana dan memiliki tanggung jawab di mana. Mohon silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Saiful Arifin dan jajaran dari media Total Banten. Perkenalkan, nama saya Pak Haji Tata, SKM MKes. Alhamdulillah saya ditugaskan oleh Pak Wali Kota Serang dan Pak Wakil Wali Kota Serang mulai 1 November 2025 kemarin saya bertugas di bidang kesehatan masyarakat Dinkes Kota Serang. Salah satu tugas yang ada di bidang kesehatan masyarakat Dinkes Kota Serang ini salah satunya adalah kaitan dengan tugas promosi kesehatan, atau mungkin lebih di ini adalah promkes. Selain promkes juga kaitan dengan kesehatan ibu dan anak dan juga kaitan dengan usia produktif, termasuk juga kesehatan jiwa, termasuk juga pembiayaan kesehatan atau Jamkesda. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Total Banten kaitan dengan sharing kaitan dengan kesehatan ini. Mudah-mudahan ini bisa berbagi kaitan dengan kesehatan yang ada di Kota Serang. Mungkin itu sebagai perkenalan. Oke, Pak.
Baik, jadi begini Pak, tema diskusi kita kali ini tentang wabah yang memang selalu meresahkan di kalangan masyarakat Pak, yaitu terkait tentang TBC. Nah, perlunya memang hari ini kita memberikan pemahaman terhadap Hayala Kota Banten maupun masyarakat sekitar. Apa itu penyakit TBC dan kemudian penyebab gejala awal adanya penyakit TBC itu seperti apa Pak? Ya. Terima kasih. Kaitan dengan penyakit tuberkulosis atau lebih di ini adalah TBC. Tadi Mas Arifin secara di awal sudah secara prolog sudah apa tuh ini kaitan dengan TBC. Penyakit tuberkulosis atau TBC ini adalah penyakit menular. Menular ya Pak? Penyakit menular ini disebabkan oleh bakteri. Namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ini penyakit TBC ini sangat berbahaya kalau tidak diobati ya. Dan alhamdulillah di Kota Serang ini untuk pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis ini di Kota Serang ini kita memiliki 16 puskesmas ya, 16 puskesmas yang tersebar di 6 kecamatan yang ada di Kota Serang ya. Ini sebagai ujung tombak pemberi layanan ke masyarakat, khususnya salah satunya adalah untuk pengobatan tuberkulosis. Yang selanjutnya untuk tuberkulosis di Kota Serang ini, di Kota Serang alhamdulillah untuk penegakan diagnostik atau penegakan diagnosa kita bekerja sama dengan 6 fasilitas kesehatan, baik rumah sakit maupun juga puskesmas yang memang sudah tersedia untuk laboratorium. Namanya adalah pemeriksaan TCM. Ya. TCM ini adalah untuk menegakkan diagnosa apakah seseorang pasien tersebut positif atau terpapar TBC. Yang pertama adalah fasilitas kesehatan yang pertama adalah RSUD Kota Serang, yang kedua adalah Rumah Sakit Sari Asi Serang, yang ketiga adalah Rumah Sakit Umum Banten, yang keempat adalah Puskesmas Serang Kota, yang kelima adalah Puskesmas Kilasah, dan yang keenam adalah Puskesmas Singandaru. 6 fasilitas kesehatan ini adalah menjadi rujukan untuk pemeriksaan diagnostik untuk TBC. Ya, seperti itu. Jadi dari 16 puskesmas kita bagi zonasi kaitan dengan pemeriksaan TCM tersebut. Sehingga kalau hasil dari pemeriksaan diagnostik TCM hasilnya positif, menderita tuberkulosis, ini nanti akan dikembalikan ke puskesmas terujuk. Sehingga nanti obatnya sudah ada di puskesmas. Berarti itu untuk obat dan peralatan untuk mendeteksi terpapar daripada penyakit TBC sudah tersedia itu Pak ya? Sudah tersedia. Baik Pak, itu terkait tadi apa yang disampaikan Bapak bahwa penyakit TBC ini selain berbahaya katanya menular. Betul. Penularannya itu lewat mana sih Pak? Apakah lewat udara atau lewat dalam segi makanan atau seperti apa Pak? Ya. Penularan penyakit tuberkulosis ini karena ini adalah penyakit pernapasan ya, otomatis memang untuk penularannya melalui droplet dari dari batuk yang pasien yang masih aktif, masih kuman TBC-nya masih aktif ya. Ini melalui batuk, otomatis melalui udara, sehingga kalau terhirup oleh masyarakat yang lain, ini yang sangat risiko adalah keluarga terdekat. Nah, ini penularannya melalui udara tersebut, seperti itu, melalui batuk, sehingga nanti droplet dari bakterinya akan keluar, sehingga nanti kalau ini terhirup oleh seseorang, sehingga ini akan berisiko terkena penyakit tuberkulosis. Tapi Pak, selain dari penularan lewat udara nih, misalkan nih ada masyarakat yang terpapar dari penyakit TBC, nah dia memakan sesuatu kemudian hasil daripada makanan dimakan lagi sama orang lain, itu bisa terpapar nggak Pak kira-kira? Sepanjang ini kalau melalui makanan ini sangat sangat jarang terjadi. Jarang terjadi. Kebanyakan ya memang melalui droplet udara, sehingga bakterinya memang langsung masuk ke saluran pernapasan. Kalau melalui makanan ini belum ada pelaporan, sehingga ini mungkin masih belum ya, masih secara ini tidak ada seperti itu.
Baik Pak, biar memang masyarakat dan sahabat Total Banten ini mengetahui nih gejala-gejala daripada masyarakat yang terpapar daripada TBC itu seperti apa Pak? Biar mereka ini waspada begitu, waspada ketika ada salah satu masyarakat yang memang terpapar penyakit TBC. Ya. Untuk gejala seseorang kalau mengalami sakit tuberkulosis, yang pertama gejala umumnya itu adalah batuk berdahak. Ya, batuk berdahak terkadang bercampur darah kalau memang kondisi pasiennya memang sudah parah. Ya. Ya, ini selama kurang lebih 2 sampai 3 minggu ya. Nah, ini kalau ada batuk berdahak, apalagi sampai berdarah lebih dari 2 atau 3 minggu, ini dicurigai untuk khawatirnya ada menderita penyakit TBC. Yang kedua, otomatis juga nyeri dada atau sesak napas ya, karena memang ini menyerang ke paru-paru dan saluran pernapasan seperti itu ya. Terus yang ketiga, dengan adanya nyeri dada, sesak napas juga, ini juga nafsu makannya akan berkurang juga, sehingga otomatis berat badannya juga akan pelan-pelan akan menurun juga seperti itu ya. Oh, itu mempengaruhi Pak ya? Mempengaruhi juga seperti itu. Terus yang selanjutnya juga bisa muncul gejala demam, sampai dengan juga sampai yang menggigil ya. Dan kalau malam hari tanpa mungkin cuacanya mungkin panas juga ini bisa keluar keringat ya, keringat malam hari tanpa ada aktivitas ya seperti itu. Ini juga mungkin perlu dicugai seperti itu juga. Mungkin itu sebagai gejala umum dari penyakit TBC. Oke Pak, tadi terkait sedikit menyimak bahwa penyakit TBC ini istilahnya selain bahaya dan menular. Nah, jenis daripada penyakit TBC yang menular itu maksudnya ke jenis apa Pak? Dan jenis TBC yang tidak menular itu ke jenis apa? Iya. Untuk yang penyakit tuberkulosis ini, kita yang pertama adalah untuk yang TBC yang memang hasil pemeriksaannya memang ada bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, seperti itu. Itu yang sangat menular. Ya. Sangat menular. Berarti itu sangat berbahaya Pak ya? Sangat berbahaya. Makanya mungkin ini untuk yang pasien tuberkulosis ini, untuk setelah diperiksa di fasilitas kesehatan, baik puskesmas, rumah sakit, dan hasilnya memang ini positif TBC, untuk segera untuk mendapatkan pengobatan, ya, mendapatkan pengobatan secara rutin dan tuntas ya. Ini minimal 6 bulan ya. Minum obatnya minimal 6 bulan, dan nanti secara berkala ada pemeriksaan penunjang lagi. Apakah bakterinya ini apakah memang sudah mati atau memang mungkin masih ada. Sehingga mungkin nanti dokter atau tenaga medis yang akan menentukan ini berapa bulan untuk pengobatan untuk tuberkulosis tersebut. Tapi secara umum ini rata-rata pengobatannya selama 6 bulan, kalau hasilnya memang pas setelah 6 bulan diperiksa lagi atau untuk ininya negatif, ini dinyatakan sembuh seperti itu ya. Nah, kaitan dengan yang tuberkulosis yang tidak menular, ini salah satunya adalah ternyata setelah dicek laboratorium, ternyata memang ini tidak ada bakteri tuberkulosis. Ya. Ini adalah namanya ekstrak paru. Ya. Ekstrak paru, mungkin di situ juga ada yang memang yang ringan ya, yang ringan, dan juga mungkin juga ini ada juga yang sampai ke kelenjar yang lain seperti itu. Berarti ini secara tidak langsung bisa merambat Pak ya penyakit TBC ini? Betul, kalau tidak diobati ini bisa komplikasi ke bagian yang lain seperti itu. Pantas tadi disebut penyakit berbahaya itu ya. Betul. Nah Pak, terkait memang masyarakat yang terpapar penyakit TBC tentunya mereka selalu berkeinginan untuk sembuh gitu, supaya penyakit TBC ini hilang dalam raga mereka. Nah, ada nggak Pak pengobatan yang memang tepat gitu, atau obat yang tepat untuk dikonsumsi oleh masyarakat yang terpapar supaya memang penyakit itu hilang gitu dalam dirinya Pak? Ya. Nah, untuk yang TBC ini kita alhamdulillah kita di Kota Serang khususnya kita masih mendapatkan obat program dari pemerintah pusat ya, melalui provinsi dan langsung ke kabupaten kota ya. Namanya adalah obat OAT ya, obat untuk tuberkulosis tersebut. Ini obat ini gratis, ada di fasilitas puskesmas ya, ada fasilitas puskesmas ya. Dan insya Allah kalau pengobatannya rutin,
termasuk juga pemeriksaan pemeriksaan labnya juga secara berkala juga rutin, dan insya Allah kalau obatnya diminum secara rutin, insya Allah ini nanti akan sembuh dan akan sembuh seperti itu ya. Jadi jangan khawatir kepada yang menderita TBC, kalau diobati secara tuntas, insya Allah ini akan sembuh. Dan pemerintah nasional di 2030 nanti ini wacananya adalah ingin Indonesia ini bebas tuberkulosis. Makanya ini sekarang ini jadi kita dengan ada slogan TOS TB ya, jadi temukan, obati sampai sembuh untuk tuberkulosis. Seperti itu. Tapi hari ini udah ada belum Pak obat-obat kayak obat tradisional gitu untuk menangani daripada penyakit TBC itu sendiri? Kalau obat tradisional, kebetulan kita di 16 puskesmas kita belum ada pengobatan yang menggunakan obat-obatan herbal atau obat tradisional, tapi kita masih menggunakan obat-obat medis seperti itu ya. Hal ini sebetulnya secara kedokteran memang masih menggunakan obat-obat medis seperti itu. Tapi kalau memang ada yang secara tradisional dan memang ini obat tersebut untuk ramuan dan lainnya memang sudah uji dari PPOM dan lain-lain, mungkin ya bisa saja untuk mendukung seperti itu ya. Nah, Ipung selalu mengingat istilah satu kata Pak, lebih baik mencegah katanya daripada kita mengobati, karena mengobati itu lebih sulit ya, dibandingkan daripada mencegah. Nah, tips atau trik nih yang perlu Bapak sampaikan kepada masyarakat, cara mencegah agar kita tidak terpapar penyakit TBC itu seperti apa Pak? Ya. Untuk pencegahan betul memang ini tadi sampaikan Mas Ipung bahwa betul pencegahan ini lebih baik daripada untuk pengobatan. Betul. Karena kalau pengobatan biayanya kosnya lebih mahal juga ya, walaupun sekarang di era JKN ya. Betul. Yang pertama untuk pencegahan penyakit tuberkulosis ini otomatis yang pertama adalah pemberian vaksinasi. Ya, vaksin. Itu harus rutin ya kira-kira Pak? Nah, pemberian vaksin ini diberikan kepada bayi. Ya. Bayi. Begitu bayi baru lahir sebelum 2 bulan harus segera untuk mendapatkan vaksin tuberkulosis atau vaksin BCG namanya ya. Itu bisa buat kekebalan tubuh. Betul. Itu adalah begitu lahir agar bayi tersebut tidak terpapar TBC ya, sehingga wajib untuk mendapatkan imunisasi BCG atau untuk pencegahan tuberkulosis. Itu ada di seluruh posyandu ya. Mungkin nanti teman-teman bidan yang akan memberikan pelayanan vaksinasi tersebut, diusahakan ini sebelum usia 2 bulan ini harus sudah mendapatkan vaksinasi BCG. Terus yang kedua, selain vaksin juga otomatis ya. Yang kedua adalah dari lingkungan ya, karena erat sekali kaitan dengan dengan lingkungan. Jadi yang kedua adalah untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan baik di dalam rumah maupun juga di luar rumah ya. Terus yang paling penting di lingkungan tersebut adalah ventilasi udara. Ya. Jadi ventilasi udara ini sangat penting, termasuk juga rumah sehat di situ. Salah satunya adalah ventilasinya. Yang kedua adalah mungkin bagaimana agar pencahayaan mataharinya juga bisa masuk, sehingga ini juga sangat berpengaruh sekali kaitan dengan untuk pencegahan TBC tersebut ya. Yang ketiga, kalau ada pasien ternyata di keluarga itu ada yang terkena TBC, untuk segera diobati agar mata rantai penularannya agar bisa putus mata rantainya ya. Diobati, kalau ada yang menderita tersebut juga diajarkan bagaimana untuk etika batuk. Ya, jangan sampai bapaknya menderita TBC akhirnya anak atau cucunya juga menular, sehingga etika batuknya juga harus betul-betul diajarin oleh teman-teman dari puskesmas atau dari kesehatan, sehingga ini untuk bisa mencegah untuk penyakit tuberkulosis sehingga tidak menular ke yang lain. Tapi itu Pak, ini kan tadi bisa disebabkan melalui penyaluran lewat udara gitu. Ya. Tadi dicontohkan salah satu keluarga misalkan terpapar dari penyakit TBC. Nah, ini apakah perlu dipisahkan nggak Pak dari keluarganya yang terpapar penyakit TBC ini? Apa hanya sekedar tadi Bapak ketika batuk harus ada tata caranya atau etikanya atau seperti apa? Ya. Untuk yang pasien TBC pada prinsipnya tidak ada diskriminasi ya, tidak dipisahkan ya. Jangan
suaminya yang sakit TBC dipisahkan nih sama istrinya, betul, itu ya, kasihan juga ya keluarga dan lainnya. Yang paling penting, yang pertama tadi itu pasiennya minum obat ya secara rutin. Terus yang kedua juga tetap menjaga kalau etika batuk ya. Jadi bagaimana jangan sampai juga ya buang dahak sembarangan dan lain-lain. Jadi ini juga harus betul-betul dicegah seperti itu. Pada prinsipnya tidak ada pemisahan ya. Yang paling penting adalah pengobatannya rutin. Yang kedua adalah adanya mungkin di situ penting juga untuk bagaimana etika batuk, termasuk juga untuk menjaga betul-betul perilaku hidup bersih dan sehat ya, seperti itu. Yang penting kita bisa menjaga aja gitu Pak ya, supaya memang tidak menular terhadap lingkungan-lingkungan sekitar kita. Tapi kan Pak, kalau boleh tahu di Kota Serang ini untuk jumlah daripada masyarakat yang terpapar penyakit daripada TBC itu berapa Pak? Ya, kalau secara angka untuk penyakit tuberkulosis ini di Kota Serang memang mungkin saya belum untuk secara angka yang pertama ya mungkin saya sampaikan di sini ya. Jadi temuan kasus tuberkulosis Kota Serang ini adalah di 2006 awal ini adalah di akhir 2025 ya, itu adalah 4.343 ya. Nah ini juga mungkin ya kalau penemuannya mungkin kalau target nasional mungkin ya kita masih tetap tinggi juga ya seperti itu. Nah ini di tahun 2025 kemarin di angka 4.343 orang ya. Terus yang kasus tuberkulosis yang sensitif obat ya atau namanya ada disingkat TBSO ada. Ini adalah ada 4.289 orang. Sisanya adalah yang memang yang ekstrak paru dan lain-lain seperti itu. Mungkin itu secara angka. Secara angka ya. Yeah. Tapi untuk dalam segi keberhasilan daripada pengobatan untuk mengurangi nilai daripada masyarakat yang terpapar penyakit daripada TBC itu berapa Pak? Ya, untuk keberhasilan pengobatan ini pasien setelah mendapatkan pengobatan rutin 6 bulan ya, ini dari untuk Kota Serang ini secara presentasi ini adalah pengobatannya itu di angka 93% seperti itu ya. Hal ini ya kalau saya kategorikan ini cukup baik juga gitu ya. Ini mudah-mudahan ya walaupun tidak mencapai 100%, ini adalah 93% juga ini termasuk sudah bagus juga seperti itu. Berarti itu istilahnya udah lumayan bagus lah Pak ya. Alhamdulillah. Nah kemudian Pak, Bapak kan hari ini mempunyai tugas dan tanggung jawab di Dinas Kesehatan Kota Serang nih. Nah yang tadi bahwasanya ada beberapa masyarakat dengan angka sekian yang terpapar daripada wabah TBC maupun campak begitu. Nah ada nggak Pak strategi-strategi yang Bapak terapkan beserta Dinas Kesehatan Kota Serang untuk menangani permasalahan daripada penyakit berbahaya ini? Ya. Strategi yang pertama kita sesuai dengan program nasional di 2030 Indonesia ini harus bebas dari TBC. Ya. Salah satunya adalah kampanye kaitan dengan pemeriksaan. Ya. Kampanye pemeriksaan bagi masyarakat yang memang sangat berisiko. Ya. Kampanye ini kita laksanakan di tempat-tempat rawan lah, yang banyak ini ya, sehingga nanti contoh ya salah satunya yang sudah dilakukan adalah mungkin di tempat-tempat pembelanjaan ya. Nah ini juga sudah dilakukan pemeriksaan karena otomatis kalau berkumpul banyak orang, nah ini juga sangat ini ya, di situ ada kampanye untuk pencegahan TBC atau penanggulangan TBC. Terus yang kedua strategi yang kedua adalah 16 puskesmas termasuk juga fasilitas kesehatan yang lain ya, termasuk klinik juga bagaimana untuk pencegahan penularan TBC. Jadi kalau ada pasien datang ke klinik ternyata ini dicurigai TBC, ini bisa dirujuk ke puskesmas. Sehingga nanti puskesmas nanti akan pemeriksaan secara diagnostik
nanti pengobatannya mungkin bisa di puskesmas. Ini adalah juga strategi yang kedua, jadi kita selain paskes pemerintah, juga kita melibatkan paskes swasta, baik klinik, termasuk juga rumah sakit swasta, seperti itu. Terus yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah adanya pengawas menelan obat, atau mungkin namanya adalah PMO. PMO itu sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena keberhasilan pengobatan tergantung daripada pengawas adalah selain juga dari pasien adalah adanya dukungan, adanya support, dukungan dari keluarga. Jadi keluarga ini menjadi pengawasnya. Kalau yang sakit mungkin istrinya, mungkin suaminya nih yang mengingatkan. Nah ini penting. Kenapa ini penting? Karena keberhasilan kesembuhan tuberkulosis salah satunya adalah rutin minum obat. Ya. Kalau tidak rutin, nah ini juga sangat berbahaya. Nanti menjadi MDR. Ya. Tuberkulosisnya ya nanti bakterinya nambah parah, resisten, sehingga pengobatannya lebih lama lagi. Mungkin itu yang sebagai strategi yang pertama kita kaitan dengan kampanye pencegahan tuberkulosis atau penanganan tuberkulosis. Yang kedua melibatkan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah maupun juga swasta. Yang ketiga adalah yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dari pihak keluarga kaitan dengan pengawasan untuk minum obat tersebut. Nah, untuk kampanye itu sendiri sering dilakukan tuh berapa bulan sekali kira-kira? Ya, untuk kampanye ini secara berkala ya. Jadi kita ada 16 puskesmas. 16 puskesmas ini adalah punya wilayah-wilayah masing-masing, dan puskesmas juga memiliki kantong-kantong yang ada kantong-kantong tuberkulosis, sehingga nanti mungkin puskesmas akan mengagendakan kaitan dengan pemeriksaan, termasuk juga di sini kita sinergikan dengan program nasional juga. Salah satunya adalah program cek kesehatan gratis. Salah satunya di situ juga kita ada pemeriksaan tuberkulosis. Baik Pak, begini terkait penyakit TBC ini tentunya tidak asal muasal datang gitu. Berarti ada suatu permasalahan yang terkadang membuat penyakit ini merambah di kalangan masyarakat. Nah, permasalahannya ini seperti apa Pak? Sehingga memang penyakit ini selalu merambah di kalangan masyarakat yang membuat masyarakat mengalami keresahan. Yang pertama, permasalahan TBC ini adalah terlambatnya pengobatan. Ya. Jadi pasien tidak segera untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, sehingga pasien tersebut ini kalau belum diobati otomatis akan menularkan. Karena kalau pasien tersebut belum diobati, dia satu keluarga ini ada 10 orang, ini akan cepat bisa menularkan ke 10 orang yang terdekat tersebut, baik anggota keluarganya maupun juga lingkungan sekitar. Kita bayangkan kalau ada satu kasus yang tidak diobati dan dia BTA-nya memang positif, ini bisa menularkan ke 10 orang. Kalau 10 orang juga terkena, nanti akan berdampak juga. Bisa mencapai 100. Nah, ini yang paling ngeri. Mudah-mudahan dengan adanya segera untuk penemuan, segera untuk diobati, ini untuk bisa memutuskan. Tapi dalam segi faktor pemahaman atau kurangnya pemahaman ini bisa mempengaruhi nggak Pak kira-kira? Sebetulnya kalau secara pemahaman mungkin masyarakat sekarang ini yang pertama dengan adanya jaminan kesehatan nasional, ini di Kota Serang ini hampir secara luasnya kan kita sudah di atas 95%. Berarti secara jaminan sudah tidak ada lagi permasalahan jaminan ya. Yang kedua juga kaitan dengan pengobatan, kan ini gratis ya. Obat ini ada di puskesmas ya. Ada di 16 puskesmas dan pengobatannya juga gratis selama 6 bulan ya, minimal 6 bulan. Jadi kalau pemahaman sebetulnya mungkin tinggal kesadarannya saja. Ya. Tinggal kesadaran dari pasien yang menderita, yang dicurigai tuberkulosis ya, ini untuk segera datang ke fasilitas kesehatan. Seperti itu. Oke Pak. Nah Pak, selain daripada penyakit TBC, kadang masyarakat juga sering mengalami atau terpapar penyakit yang namanya campak. Penyakit campak ini tak kalah juga berbahaya begitu daripada penyakit TBC juga. Nah, ciri daripada penyakit campak itu
dan kemudian gejala awal atau dampak kedatangan penyakit campak itu seperti apa? Karena masyarakat hari ini, mohon maaf, kadang belum tahu jenis penyakit campak itu kayak gimana, kemudian tanda-tanda penyakit campak datang itu seperti apa. Nah, ini perlu kita kasih pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat. Itu seperti apa kira-kira? Ya, untuk penyakit campak ini, mungkin ini bukan cuma di Kota Serang, ya mungkin ini nasional, di beberapa daerah memang kasusnya memang lagi naik, ya, lagi meningkat. Ya. Kasusnya lagi meningkat, terus seperti apa penyakit campak ini? Penyakit campak adalah penyakit menular juga, ya, penyakit menular juga, sehingga ini untuk betul-betul untuk segera mendapatkan pelayanan kesehatan dan termasuk juga pengobatan. Ya. Seperti apa tanda-tanda dari kalau seseorang terkena penyakit campak? Yang pertama akan ada gejala demamnya tinggi, mungkin bisa di atas 38 derajat Celcius atau juga mungkin sampai ada yang di atas 40 derajat, ya, demam tinggi. Yang kedua juga disertai dengan adanya batuk, pilek, termasuk juga sakit tenggorokan. Bahkan mungkin karena di sini adalah panas tinggi, batuknya juga ada juga, ya, sampai mungkin ke sekelera matanya muncul bintik-bintik merah, ya, mata merah juga. Ini mungkin merah. Ya, ke matanya merah juga, ya. Berarti itu bintik-bintik merah berawal dari demam tinggi, bukan, Pak? Dari demam tinggi juga. Karena demam tensinya terlalu tinggi, gitu ya. Betul, akhirnya ke batuk dan lainnya disertai juga ke sekelera matanya mungkin bisa merah juga ke matanya. Itu adalah secara mungkin gejala awalnya, ya. Dan yang selanjutnya juga setelah panas tinggi juga akan muncul ruam. Ruam itu kayak gimana tuh Pak ruam? Nah, ini bintik-bintik merah di kulit. Ya. Jadi kayak menyebar itu, ya, di seluruh badan. Tapi bukan bintik-bintik merah DBD, ya. Ini ruam. Jadi kulit itu ya kayak percikan-percikan gitu, Pak. Kayak merah terus dan ini juga mungkin ya bisa ke seluruh tubuh, ya. Ya bukan cuma di tangan, di muka, di badan dan lain-lain. Ya ini juga bisa kalau memang tergantung kondisi berat ringannya seperti itu, ya. Nah, ini bisa muncul beberapa hari setelah gejala awal. Ya, jadi awalnya memang panas dulu, ya, tadi yang disampaikan. Tapi nantinya akan muncul ruam seperti itu, ya. Berupa bercak merah yang menyebar dari wajah, termasuk juga ke leher sampai ke seluruh tubuh. Ya, ini adalah gejala-gejala ini, ya. Mungkin itu. Tapi penyakit daripada campak ini sejenis virus bukan sih, Pak? Apa sama kayak jenis penyakit TBC itu atau seperti apa itu, Pak? Ya, untuk campak ini adalah masih ini bakteri juga, ya. Seperti itu, ya. Jadi campak ini juga salah satunya adalah itu tadi. Kembali lagi ini bisa cegah juga. Oh, bisa cegah juga, ya. Ini bisa cegah juga, dan kalau memang sudah terjadi ini juga ini kan nanti akan ada untuk pengobatan seperti itu. Nah, Pak, terkait dengan data masyarakat Kota Serang yang hari ini terpapar daripada penyakit campak itu kisaran di angka berapa itu, Pak? Ya, data hasil dari surveillance, ya, kita di 16 puskesmas ada petugas surveillance namanya, ya. Jadi tim gerak cepat, ya. Tim gerak cepat atau mungkin ini TGC, ya. Tim gerak cepatnya kesehatan itu adalah surveillance-nya puskesmas, ya. Jadi puskesmas itu setiap minggu dia melaporkan. Dan hari ini adalah jadi minggu ke-14, ya, di bulan Mei ini adalah minggu ke-14. Ternyata teman-teman puskesmas melaporkan jumlahnya di Kota Serang ini kasus campak ini sudah ada di angka 617 kasus yang tersebar di 16 puskesmas. Itu lumayan cukup tinggi, ya, Pak, angkanya. Ya, betul. Ini ya mungkin bukan cuma di Kota Serang, tapi ini juga mungkin sudah di nasional, ya, seperti itu. Tapi untuk yang Ibu analisa bahwa memang penyakit antara TBC dan campak ini sama-sama berbahaya dan begitu menular, gitu, Pak. Yeah. Tapi ada sedikit poin yang Ibu ambil bahwa campak ini bisa membuat komplikasi. Itu seperti apa, Pak? Apakah bisa merambat ke seluruh tubuh dan menimbulkan penyakit-penyakit baru atau seperti apa? Yeah. Saya klarifikasi kaitan dengan campak tadi, mohon maaf mungkin bukan bakteri, ya. Jadi ini adalah dari virus, ya, dari virus, ya.
Hal ini kalau tidak diobati, ini nanti akan berdampak ke ke penyakit yang lain. Ya, akan muncul ke penyakit yang lain. Ya. Ini juga bisa karena ini adalah menyerang ke saluran pernapasan, otomatis kalau tidak diobati juga nanti akan berbahaya ke pneumonia. Ya. Pneumonia adalah penyakit nantinya akan ada di saluran pernapasan yang memang ininya ke paru-paru juga seperti itu ya. Kalau tidak diobati juga akan berdampak seperti itu. Kalau untuk dalam segi pencegahannya itu sama nggak Pak kira-kira sama seperti penyakit TBC? Ya. Penyakit campak ini juga pencegahannya yang pertama adalah kita kembali lagi bahwa begitu bayi baru lahir ya sampai dengan usia 1 tahun ini wajib untuk mendapatkan vaksinasi campak. Ini dosis awal ya. Jadi ini rata-rata ini pemberiannya ada di usia 9 bulan dan sampai dengan 11 bulan ini harus sudah mendapatkan. Ya, jadi usia bayi sebelum 1 tahun ini harus sudah mendapatkan untuk vaksinasi campak yang dosis pertama. Dan untuk yang vaksin ini adalah nanti ada dosis booster atau dosis kedua dan ketiga. Untuk dosis kedua ini, dosis yang kedua ini adalah nanti usia anak di usia 18 bulan. Ya, jadi nanti setelah usianya menginjak 1 tahun 6 bulan, ya 18 bulan, nanti ada pemberian lagi vaksinasi booster yang kedua, ya seperti itu. Dan booster yang ketiga nanti booster yang kedua ya tadi kan booster yang pertama di usia 18 bulan, nanti booster yang keduanya adalah pemberiannya anak usia PAUD dan menjelang sekolah dasar. Jadi pas berarti vaksinasi ini ada pembagian usia apa ya? Ada. Enggak mesti usia segini disamaratakan, enggak ya? Harus berbeda. Nanti diberikannya usianya adalah 5 tahun sampai dengan usia 7 tahun, mungkin menginjak anak sekolah. Kita kegiatannya didikan dengan bulan imunisasi anak sekolah atau mungkin disingkat BIAS ya. Bulan untuk imunisasi anak sekolah seperti itu. Nah Pak, terkait daripada kayak sejenis cek kesehatan, karena Ipung baca bahwa Indonesia ini memiliki angka yang cukup tinggi begitu bagi masyarakat yang terpapar wabah penyakit yang berbahaya terusus TBC dan campak. Itu ada program nggak sih Pak dari pemerintah pusat terkait cek kesehatan gitu? Oke. Nah, kaitan dengan cek kesehatan gratis ini alhamdulillah dengan adanya program nasional dan cek kesehatan gratis ini sudah dilaunchingkan ya di tanggal 17 Februari 2025 ya, berarti 1 tahun ke belakang ya. Ini di seluruh puskesmas untuk melaksanakan cek kesehatan gratis. Untuk cek kesehatan gratis ini sasarannya adalah dari mulai bayi ya begitu lahir sampai dengan lansia. Jadi seluruh penduduk yang ada khususnya di Kota Serang ini untuk dicek kesehatan gratis ya. Mungkin bagi balita yang ada di posyandu nanti akan diperiksa di posyandu ya, seperti termasuk juga karena sekarang ini posyandu itu adalah siklus hidup. Posyandu itu adalah melayani siklus hidup ya dari mulai lahir sampai dengan lansia. Di situ bisa mendapatkan untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis ya. Hal ini adalah tujuannya untuk mengetahui apakah masyarakat tersebut ada yang memang mungkin penyakit tidak menular. Setelah dicek ternyata ya menderita hipertensi, tensinya tinggi. Termasuk juga setelah dicek juga mungkin ini ada yang memang DM, diabetes mellitus atau gula ya. Termasuk juga salah satunya TBC dan juga mungkin yang tidak kalah pentingnya juga bisa dicek juga apakah ini terkena campak atau yang lainnya. Oh, biasanya berbeda-beda itu Pak ya, kalau saat dicek ya. Iya. Kalau untuk sasarannya itu sendiri terkait CKG itu lebih ke arah mana sih Pak? Tentunya kan biar masyarakat tahu nih, oh ternyata cek kesehatan gratis ini program dari pemerintah, ini sasarannya ke sini. Ya. Untuk cek kesehatan gratis ini tadi sasarannya adalah siklus hidup ya, dari mulai bayi ya sampai dengan lansia ya, seperti itu. Nah ini
di kota saya ini dengan jumlah penduduk ya, kota saya ini jumlah penduduknya adalah kurang lebih sekitar 745.557 jiwa. Mungkin sekarang sudah naik lagi ya jumlah penduduknya ya. Ini yang ada di Kota Serang. Nanti kita ada 16 puskesmas secara berkala akan memeriksa kesehatannya minimal 1 tahun 1 kali. Ya. Minimal 1 tahun 1 kali untuk dicek kesehatan gratis. Bagaimana kalau ternyata setelah cek kesehatan gratis ini ternyata mengidap hipertensi, otomatis nanti masyarakat yang terkena hipertensi nanti otomatis secara berkala akan dicek lagi apakah tensinya sudah turun atau memang mungkin ini. Jadi kembali kepada yang tadi, untuk sasarannya sebetulnya memang tidak presentasi lebih banyak ke lansia atau ke usia produktif. Kita dari mulai bayi sampai dengan lansia kita periksa. Nah, ini kan kita udah masuk ke tahun 2026. Tentunya bagi Pung pasti ada sebuah capaian-capaian tersendiri gitu, Pak. Nah, di tahun 2026 ini dari awal tahun sampai bulan Mei ini capaiannya udah mencapai angka berapa kira-kira, Pak? Ya. Untuk cek kesehatan gratis ini, kita ketahui target nasional di tahun 2026 adalah 46% minimal. 46% itu adalah target nasional. Mudah-mudahan Kota Serang bisa melebihi dari target nasional. Mudah-mudahan. Ya. Nah, sampai dengan awal Mei ini ya, ini adalah kita sudah untuk capaiannya ini kita sudah di angka sekitar kurang lebih sekitar ya di bawah 30% lah. Seperti itu yang sudah kita periksakan. Mudah-mudahan kita masih ada waktu sekian bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan ini ya inginnya Kota Serang ini adalah ingin melebihi target nasional. Mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan gitu ya, bisa mengurangi masyarakat yang terpapar daripada penyakit yang berbahaya ini. Nah, Pak, sebelum kita closing statement nih, ada satu lagi. Tadi kan Bapak sampaikan bahwa saat pengecekan cek gratis nih, terkadang masyarakat yang terpapar penyakitnya itu berbeda-beda. Ada yang karena hipertensi, ada yang karena gangguan mata atau seperti apa gitu. Itu dalam di tahun 2026 ini urutan tertinggi sampai yang terendah itu ya yang dialami masyarakat tuh yang mengalami penyakit itu dari penyakit apa aja, Pak? Ya. Nah, kaitan dengan cek kesehatan gratis ini kita yang dirasakan oleh teman-teman puskesmas. Yang pertama adalah di Posyandu, yang kedua otomatis di fasilitas kesehatan ya, baik puskesmas ya, pustu, termasuk juga kita juga jemput bola ya ke OPD, termasuk juga ke kampus-kampus ya dan lain-lain. Setelah kami rekap dari 16 puskesmas ini, ternyata kasus yang nomor 1 paling banyak ditemukan di cek kesehatan gratis ini adalah yang menderita hipertensi ya. Mungkin juga sekarang ini bukan cuma orang dewasa, bahkan ada juga yang masih remaja juga sudah ada yang sudah terkena hipertensi seperti itu ya. Hal ini juga mungkin ini menjadi analisa kami ke depan seperti apa, karena nanti kalau setelah cek kesehatan gratis ini akan menentukan obat apa yang memang perlu banyak ada di puskesmas. Oh, ternyata kalau kasus hipertensinya naik, otomatis persediaan obatnya juga harus obat hipertensinya juga harus ditambah juga, karena memang kasusnya memang tinggi juga seperti itu. Yang pertama adalah hipertensi ya. Yang kedua juga ternyata DM juga lumayan juga ya. Lumayan angkanya cukup tinggi juga ya. Terus yang ketiga juga ada gangguan sakit mata ya. Mungkin salah satunya itu tadi berkaitan dengan campak tersebut, karena gejala campak adalah ada bintik-bintik merah pada sklera mata tersebut ya. Termasuk juga penyakit-penyakit yang lain. Tapi yang paling banyak adalah hipertensi. Baik Pak, sebelumnya kita mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya kita bisa sharing keilmuan dan pemberian pemahaman terhadap masyarakat sekitar dan sahabat-sahabat Total Banten. Nah, baik teman-teman Total Banten dimanapun kalian berada, berakhir sudah sesi diskusi santai keilmuan kita hari ini bersama perwakilan daripada Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini tentunya ini menjadi suatu pemahaman bagi
rekan-rekan Total Banten dan masyarakat sekitar untuk selalu waspada terhadap wabah penyakit yang sangat berbahaya. Dengan pemaparan ini tentunya teman-teman mengetahui bagaimana cara mencegah, bagaimana cara mengobati. Karena ada istilah kata sehat itu lebih mahal pada sakit. Sekian saya Pelaripin biasa disapa Cipung, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.